Kita sering menghubungkan kata mega project dengan penciptaan dan saluran ini. Kita memikirkan tembok besar Tiongkok yang melintasi pegunungan, stasiun luar angkasa internasional, atau terowongan besar yang dipahat melalui batuan padat untuk menghubungkan negara-negara. Itulah Terowongan Channel. Ini 3 video yang sudah pernah kami buat. Tapi, apa kita pernah bahas tembok besar Tiongkok? Pada musim semi 1986, Uni Soviet memulai mega proyek yang lahir dari kebutuhan bertahan hidup, bukan ambisi. Operasi itu akhirnya melibatkan lebih banyak tenaga kerja daripada pembangunan terusan Panama, tetapi harus diorganisir dalam beberapa jam, bukan tahun. Berbeda dengan jembatan atau gedung pencakar langit, tujuan utamanya bukan membangun masa depan, tapi mengubur kesalahan masa lalu. Lokasinya berupa hutan dan beton tercemar di Ukraina Utara. Tujuannya menghentikan reaktor nuklir terbakar agar tidak mencemari air jutaan orang dan membuat sebagian Eropa tak layak huni. Ketika otoritas Soviet mendatangkan robot-robot canggih yang dikendalikan dari jarak jauh dari Jerman dan Jepang untuk membersihkan puing-puing radioaktif, mesin-mesin itu gagal berfungsi. Radiasinya sangat kuat hingga otak elektronik mereka tidak sanggup menanganinya. Teknologi tercanggih akhir abad ke-20 jadi tak berguna dalam hitungan menit. Jadi, para pemimpin beralih ke satu-satunya mesin yang bisa berfungsi dalam kondisi seperti itu, yaitu manusia. Manusia, mereka menyebutnya liquidatori atau liquidator. Terdengar seperti judul film fiksi ilmiah murahan tahun 80-an, tapi kenyataannya sama mengerikannya dengan film-film itu. Lucunya, merekalah pria dan wanita yang ditugaskan atau sukarela membereskan dampak bencana Chernobyl. Saat membayangkan Chernobyl, biasanya kita teringat ledakan atau biang lala terbengkalai di Pripyat, padahal kisah sejatinya adalah tentang pasukan ini. Kita tidak hanya membicarakan beberapa lusin pemadam kebakaran yang datang pada malam pertama, kita membicarakan mobilisasi hampir 600.000 orang. Ini setara dengan populasi Luxembourg atau kota sedang di Amerika. Mereka adalah penambang yang menggali terowongan di panas ekstrim, penyelam di air radioaktif, pilot yang menerbangkan helikopter ke asap beracun, dan tentara muda yang berlari di atap untuk menyekop grafit selama 90 detik. Beberapa adalah pahlawan yang tahu tugasnya, lainnya wajib militer yang hanya diperintah naik truk. Tanpa mereka, bencana Chernobyl bukan hanya tragedi Ukraina dan Belarus, tapi bisa berdampak ke seluruh dunia. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang ledakan dan fisika reaktor-reaktor Bolshoi Moshnosti Kanalny. Kita akan membahas siapa likuidator itu, tugas mereka, dan apa yang terjadi pada mereka. Apa itu likuidator? Jadi sebelum kita melihat operasi-operasi spesifiknya, kita perlu mendefinisikan dengan tepat siapa yang sedang kita bicarakan di sini. Karena likuidator bukanlah jabatan yang biasanya akan Anda temukan di jalur karir normal, kecuali Anda bekerja di bidang akuntansi. Saya rasa begitu, tapi itu jenis likuidasi yang sangat berbeda. Kata itu berasal dari istilah resmi Soviet untuk operasi pembersihan yang bahkan tidak akan saya coba ucapkan. Tapi itu diterjemahkan menjadi peserta dalam likuidasi akibat kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Dengan gaya birokrasi Soviet, frasa panjang ini dipersingkat menjadi kata benda singkat liquidator. Gelar ini diberikan kepada siapa saja yang terlibat pembersihan di zona eksklusi 30 km antara 1986 hingga sekitar 1989. Namun, definisi yang luas ini menyembunyikan beragamnya orang-orang yang terlibat. Ketika kita mengatakan likuidator, kita cenderung membayangkan seorang pria dengan pakaian pelindung timbal yang sedang menyekop grafit radioaktif. Dan memang, orang-orang seperti itu benar-benar ada. Mereka hanya puncak gunung es. Pertama, ada responden pertama seperti staf pembangkit dan pemadam kebakaran yang memadamkan api saat bencana malam itu. Mereka kelompok paling terkenal dan tragisnya menerima paparan dosis tertinggi. Setelah itu, militer Uni Soviet dikerahkan secara besar-besaran. Puluhan ribu wajib militer muda, banyak dari pasukan kimia atau infanteri dikerahkan. Anak-anak ini berusia 18-19 tahun, minim pemahaman tentang radiasi. Para fisikawan digunakan untuk segala hal, mulai dari kerja manual hingga tugas jaga, sampai pekerjaan biorobot yang menakutkan di atap-atap. Para spesialis Uni Soviet mengerahkan pilot helikopter terbaiknya untuk ribuan penerbangan di atas inti reaktor terbuka, menjatuhkan pasir, timbal, dan boron. Mereka membawa ratusan penambang batu bara dari Donetsk dan Tula bukan untuk menambang, melainkan menggali terowongan pendingin di bawah reaktor yang meleleh. Para pekerja konstruksi mengelas balok baja untuk sarkofagus, sementara insinyur segera merancang struktur pelindung di tempat. Pada akhirnya, pasukan ini didukung warga sipil. Ratusan ribu pekerja tak mungkin ada tanpa infrastruktur pendukung.
Sopir, juru masak, dokter perawat, dan petani lokal terlibat dalam dekontaminasi dengan mencuci jalan, mengubur tanah atas, serta memberi makan tentara. Mereka semua likuidator, tapi berapa jumlahnya? Akibat kekacauan pasca kecelakaan, kerahasiaan Uni Soviet, dan runtuhnya Uni Soviet beberapa tahun kemudian, catatan-catatan itu jadi tidak lengkap. Organisasi seperti World Health Organization dan Komite Ilmiah Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Radiasi Atom biasanya mengutip satu angka. Dari sekitar 530.000 hingga 600.000 pekerja pemulihan di tahun-tahun awal, dosis radiasi yang diterima sangat bervariasi. Dosis efektif rata-rata yang dikaitkan dengan para likuidator sering disebut sekitar 120 milisievert atau radiasi MSB. Angka-angka bisa terasa abstrak, jadi mari kita coba pahami itu. Sinar X dada sekitar 1 milisievert, jadi rata-rata likuidator menerima dosis setara 1200 sinar X dada. Atau bayangkan seluruh pemindaian medis seumur hidup, pemeriksaan gigi, röntgen, computer tomografi scan dipadatkan dalam 1 tahun. Dan itu hanyalah rata-ratanya. Ribuan pekerja menerima dosis yang jauh lebih tinggi dan banyak dari responden awal menerima dosis mematikan hanya dalam hitungan jam. Namun, kita perlu menambahkan catatan kaki pada angka ini. Asosiasi Perlindungan Radiasi Internasional menyatakan hanya 2-3% likuidator yang punya dosimeter pribadi untuk memantau paparan radiasi. Selama seluruh waktu mereka bekerja, bagi sebagian besar dari 100.000 orang ini, angka-angka pada catatan resmi mereka hanyalah perkiraan yang direkonstruksi, kemudian berdasarkan di mana mereka bekerja dan berapa lama. Seringkali angka-angka ini hanya ditebak atau bahkan dimanipulasi secara administratif agar tetap di bawah batas resmi. Uni Soviet semuanya bencana yang mereka hadapi. Oke, untuk memahami mengapa 1,5 juta orang dibutuhkan, kita harus melihat kekacauan yang harus mereka bersihkan. Kita harus mempercepat bagian kecelakaan, karena bagi likuidator penyebab ledakan tak penting, hanya hasilnya. Itu dimulai pukul 23 pagi pada tanggal 26 April 1986. Di ruang kontrol reaktor 4, uji keselamatan rutin berjalan sangat salah. Kita tidak akan membahas fisika detail tentang keracunan xenon dan batang kendali di sini. Yang perlu Anda tahu, reaktor-reaktor Bolshoi Moshchnosky Kanalny 1000 punya cacat desain fatal, koefisien void positif. Singkatnya, saat air pendingin reaktor berubah jadi uap, output daya reaktor justru naik, bukan turun. Desain yang tidak stabil, ditambah kesalahan manusia dan sistem keselamatan yang dinonaktifkan, menyebabkan reaksi berantai nuklir tak terkendali. Terjadi 2 ledakan besar yang cukup kuat menghancurkan pelindung 2000 ton. Penutup reaktor beton dan baja besar terlepas, terbalik seperti koin, merobek atap dan memuntahkan isi reaktor ke langit malam. Batang bahan bakar, beton, dan yang paling penting, balok-balok moderator grafit tersebar di seluruh kompleks. Dan ini adalah kuncinya, grafit itu sangat radioaktif. Grafit itu telah berada di dalam inti reaktor nuklir yang beroperasi selama bertahun-tahun dan sekarang berserakan di tanah seperti puing-puing biasa. Inilah lingkungannya. Petugas mendekat, Pripyat, kota modern Soviet, berpenduduk hampir 50.000 hanya 3 km jauhnya. Pada pagi 26 April, kehidupan berjalan normal. Asap reaktor terlihat dari balkon, tapi mereka tidak tahu udara yang dihirup sudah tercampur yodium-131 dan cesium-137. Otoritas Soviet baru memerintahkan evakuasi setelah 36 jam. Sore 27 April, 1.200 bus berjejer membawa penduduk pergi. Mereka diberitahu bahwa ini hanya sementara, 3 hari saja. Sebagian besar dari mereka tidak akan pernah melihat rumah mereka lagi. Beberapa hari kemudian, zona evakuasi diperluas hingga 30 km, memaksa lebih dari 100.000 orang mengungsi. Negara Soviet melakukan yang mereka kuasai, menutupi kebenaran. Jalur telepon diputus agar warga tak menyebarkan kepanikan. Media nasional menyepelekan insiden itu, propaganda menuduh agen asing dan disinformasi barat. Namun, kamu tak bisa bersembunyi. Inti reaktor yang terbakar terbuka ke udara bebas, awan radiasi melayang ke atas Skandinavia. Dunia tahu, Kremlin sadar jika tidak menutup gunung berapi itu, kontaminasi bisa mengancam pasokan air jutaan orang dan membuat sebagian besar Uni Soviet tak layak huni. Saat reaktor masih terbakar dan radiasi menyebar, para pemimpin Soviet mengandalkan tenaga manusia. Saat itu, para likuidator mulai berdatangan. Pada fase dan hari-hari pertama, likuidator pertama bukan wajib militer. Mereka berasal dari pedesaan, terdiri dari pria yang pernah bertugas serta brigade pemadam lokal Pripyat dan pabrik. Kru pertama yang tiba dipimpin Letnan Vladimir Pravik dan Viktor Kibanok.
Mereka pria muda berusia 23 tahun. Mereka memimpin tim pemadam ke gedung reaktor, mengira sedang menangani kebakaran industri biasa. Atap ruang turbin tertutup bitumen, bahan seperti tir yang terbakar akibat puing-puing yang terlempar. Asap tebal dan beracun, di antara tar terbakar ada balok hitam aneh. Para penyintas ingat mereka menendang balok ini agar bisa menjalankan selang. Balok-balok itu panas dan tampak bersinar dengan cahaya aneh dari dalam. Itu adalah balok grafit dari inti reaktor. Balok-balok yang sebelumnya jadi moderator reaksi nuklir di reaktor, kini tergeletak di atap dan memancarkan kematian hanya dengan didekati. Pemadam kebakaran terpapar radiasi gamma dan neutron dosis tinggi, tetapi tetap bekerja. Mereka hanya memakai jaket kanvas, helm standar, dan sepatu bot karet tanpa pakaian pelindung timbal. Beberapa pria yang buru-buru ke lokasi hanya memakai baju lengan pendek atau jaket kulit. Dalam 30 menit mereka mulai melemah. Mereka mengeluhkan rasa logam di mulut, gejala klasik paparan radiasi tinggi saat udara itu sendiri menjadi terionisasi, lalu muncul mual, lalu muntah, satu persatu. Mereka roboh akibat gangguan sistem saraf pusat, bukan asap. Saat pemadam kebakaran melawan api, pertempuran lain berlangsung di ruang kontrol selama beberapa jam pertama. Staf teknik senior sulit percaya reaktornya hancur. Pelatihan mereka menyebut reaktor-reaktor Bolshoi Moshchnosti kanalni sekuat benteng dan mustahil meledak tiba-tiba. Saat staf junior melapor melihat langit dari ruang reaktor, mereka dianggap berhalusinasi atau keliru. Meski ada kebingungan, tetap ada tindakan kepahlawanan profesional. Operator dan insinyur yang sadar ada masalah besar tetap bertahan di pos. Mereka berlari melewati koridor yang gelap dan tergenang air, berjalan di air yang bersinar karena radiasi untuk memutar katup secara manual. Mereka mencoba memompa air ke inti reaktor agar dingin, padahal inti reaktor sudah tersebar di area parkir. Mari kita berhenti sejenak untuk menjelaskan apa yang terjadi pada orang-orang ini. Secara biologis, radiasi sering dibahas karena dapat menyebabkan kanker 20 tahun kemudian. Efek ini seperti melempar dadu. Tapi apa yang dihadapi para pemadam kebakaran dan staf pabrik adalah sesuatu yang pasti terjadi. Itu bukan risiko, tapi kepastian, yaitu sindrom radiasi akut atau acute radiation syndrome. Saat tubuh manusia menerima lebih dari 1 sievert radiasi dalam waktu singkat, efeknya seperti ledakan mikroskopis. Itu tidak hanya merusak, tapi juga menghancurkan DNA. Sum-sum tulang adalah yang pertama terkena. Tubuh kehilangan kemampuan untuk memproduksi sel darah putih, menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Pada dosis tinggi, lapisan lambung dan usus terkelupas, menyebabkan pendarahan dan sepsis. Pada dosis ekstrim, pembuluh darah mulai bocor dan sistem saraf gagal berfungsi. Bagian paling kejam dari ARS adalah fase hantu berjalan menurut dokter. Setelah muntah dan kolaps awal, pasien sering tampak pulih. Mereka baik-baik saja, duduk di tempat tidur, bermain kartu, berbicara dengan keluarga. Ini dialami Letnan Pravik dan Kibanok, pemadam kebakaran pertama di lokasi. Mereka dibawa ke rumah sakit nomor 6 di Moskow. Selama beberapa hari mereka merasa membaik, padahal sebenarnya tidak pulih. Tubuh mereka hanya menunggu sel-sel mati tanpa ada pengganti. Saat fase laten usai, penurunannya sangat mengerikan. Pravik dan Kaibonok meninggal pada Mei 86 beberapa minggu usai kecelakaan. Mereka dimakamkan dalam peti mati tersegel karena tubuhnya radioaktif dan masih demikian hingga kini. Namun, itu bukan vonis mati untuk semua. Leon Nitalnikov, kepala pemadam kebakaran yang memimpin operasi, terkena radiasi tinggi dan menderita acute radiation syndrome tetapi selamat. Ia hidup 18 tahun lagi sebelum meninggal akibat kanker pada tahun 1004. Mereka adalah liquidator pertama dan contoh paling murni dari kelompok ini. Mereka tak mendapat medali, pensiun khusus, atau sertifikat liquidator. Mereka hanya berjalan masuk ke dalam situasi yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Dengan peralatan yang tak melindungi, mereka memadamkan api yang tak bisa padam hanya karena tugas. Helikopter tahap 2, penyelam dan penambang. Setelah kebakaran dipadamkan, Uni Soviet dihadapkan pada kenyataan baru. Reaktor seperti gunung berapi terbuka yang memuntahkan isotop radioaktif ke udara. Para pahlawan fase 1 telah membeli waktu, tetapi reaktornya masih terbakar. Untuk memadamkannya, pimpinan Soviet melancarkan serangan 3 arah dari udara, dari air, dan dari darat. Prioritas pertama adalah memadamkan api itu. Pada hari kedua hingga ke-10, Angkatan Udara Soviet melakukan lebih dari 1.800 penerbangan di atas inti reaktor terbuka. Rencananya memang kasar, tapi sangat besar. Mereka akan membombardir reaktor itu sampai menyerah.
Mereka mengisi helikopter Mi-8 dan Mi-26 dengan pasir, tanah liat, timbal, dan boron untuk memadamkan api, menyaring pelepasan, menyerap radiasi, serta menghentikan reaksi nuklir. Total, mereka menjatuhkan sekitar 5.000 ton material. Para pilot terbang rendah ke dalam kepulan radioaktif yang dapat merusak perangkat elektronik, kadang hanya beberapa meter di atas reruntuhan sehingga radiasi masuk ke kokpit. Mereka melindungi diri dengan lembaran timbal di bawah kursi, tetapi itu masih kurang. Kini sejarawan tahu banyak penjatuhan ini meleset target secara tragis. Hembusan udara panas dari inti yang terbakar mendorong pasir dan timbal ke samping menumpuk sia-sia di atas puing-puing sekitar. Saat itu mereka tak tahu dan terus terbang. Para pilot berjuang melawan api di atas, sementara ancaman lebih berbahaya mengintai di bawah. Di bawah bejana reaktor ada 2 tingkat kolam gelembung, reservoir air besar untuk menekan uap saat kecelakaan normal. Namun ini bukan kecelakaan biasa. Ketakutannya, inti reaktor korium akan meleleh menembus lantai beton, bertemu air dan memicu ledakan uap besar. Perhitungan menunjukkan ledakan ini dapat menghancurkan 3 reaktor tersisa dan menyebar material radioaktif ke seluruh dunia. Air harus dikeringkan, tapi katupnya ada di bawah air di ruang bawah tanah yang gelap dan radioaktif. Ini kisah asal regu bunuh diri Chernobyl yang sebenarnya mitos. Budaya populer sering menyebut 3 orang diperintah mati. Kenyataannya baik kurang dramatis maupun lebih mengesankan. 3 pekerja pabrik, Alexei Anonenko, Valery Bespalov, dan Boris Baranov secara sukarela atau ditugaskan karena mereka memahami sistem perpipaan. Mereka tanpa scuba berjalan di air radioaktif setinggi lutut dengan pakaian selam dan respirator sederhana. Di koridor gelap, mereka menemukan dan membuka katup, mengalirkan air keluar. Ledakan pun berhasil dicegah. Dan bertentangan dengan mitos yang beredar, mereka tidak meninggal karena sakit akibat radiasi. Beberapa minggu kemudian, 2 dari mereka masih hidup hingga hari ini. Dan yang ketiga, Baranov, hidup sampai tahun 2005. Mereka bukan martir bunuh diri, tapi ahli yang hanya menjalankan tugas. Tanpa air, kekhawatiran selanjutnya inti reaktor bisa membakar masuk ke air tanah. Solusinya adalah membangun penukar panas besar berupa pelat pendingin nitrogen cair terpisah di bawah bangunan. Tapi Anda tak bisa mengendarai bulldozer di bawah pembangkit nuklir yang meleleh. Anda harus menggali sendiri. Soviet merekrut pria-pria terkuat di kekaisaran, para penambang batu bara, sekitar 100 orang yang didatangkan dari Tula dan wilayah Donbas. Tugas mereka adalah menggali terowongan sepanjang 168 meter di bawah reaktor untuk membuat ruang bagi sistem pendingin di dalam terowongan itu. Panas menyengat dan radiasi turun dari tanah di atas. Bor pneumatik bisa mengguncang reaktor dan membuatnya makin tak stabil. Jadi mereka harus menggali dengan tangan. Saking panasnya, pakaian pelindung justru menjadi beban. Catatan dan foto masa itu menunjukkan penambang bekerja hanya dengan pakaian dalam atau telanjang untuk menghindari panas. Mereka menghirup debu radioaktif setiap napas, tetapi penukar panas itu tak pernah dinyalakan. Setelah terowongan selesai, inti reaktor cukup dingin sehingga bantalan beton dianggap memadai. Penambang mengorbankan kesehatan demi membangun sistem keamanan yang tak terpakai. Pertempuran pun berlanjut di atap. Sebelum sarkofagus bisa dibangun, atap reaktor 3 harus dibersihkan dari puing-puing grafit mematikan yang terlempar ke sana akibat ledakan. Soviet menggunakan cara modern, mengirim robot remote, rover bulan yang dimodifikasi, serta mesin dari Jerman dan Jepang. Radiasi di atap sangat kuat, hingga 10.000 rongkin di beberapa titik menyebabkan chip silikon di robot langsung rusak. Mesin-mesin itu berjalan tanpa arah atau langsung mati, jadi mereka akhirnya beralih ke manusia. Komandan biorobot Nikolai Tarankanov mengerahkan ribuan tentara muda untuk tugas itu. Strateginya mudah, batasi waktu paparan untuk mengurangi dosis. Mereka memakai zirah darurat, timah, celemek karet, atau mantel tebal. Mereka menunggu di tangga beton, sirine berbunyi, lalu lari ke atap. Hanya ada 90 detik. Mereka harus mengambil 1 sekop grafit, melemparkannya ke dalam kawah, lalu berlari kembali. Jika kamu tersandung terlalu lama atau mengambil potongan terlalu panas, itu seperti menuju kematian. Ribuan pria bergiliran naik atap, kebanyakan hanya sekali. Mereka berlari 90 detik menyelamatkan sebagian kecil dunia. Mereka dipulangkan dengan sertifikat dan bonus 100 rubel. Dekontaminasi tahap 3 berlangsung di sarkofagus. Saat penambang bekerja dan pilot terbang, pasukan besar dan lambat bergerak melintasi lanskap. Bencana itu tak hanya di reaktor, ledakannya menyebar isotop radioaktif ke seluruh wilayah.
Likuidator bertugas memperbaiki pembangkit dan membersihkan tanah. Regu likuidator, biasanya tentara cadangan dari seluruh Uni Soviet dikirim ke kota dan desa di zona eksklusif 30 km. Mereka menyemprotkan busa kimia ke jalan-jalan yang berubah dari putih menjadi abu-abu kotor saat menyerap debu. Mereka menggosok dinding-dinding blok apartemen. Jika menggosok gagal, mereka sandblasting. Jika tetap gagal, bangunan itu dirobohkan. Seluruh dusun yang terbuat dari kayu yang menyerap radiasi seperti spons langsung diratakan dengan bulldozer. Likuidator akan menggali parit besar, mendorong rumah, lumbung, dan pagar ke dalamnya, lalu menimbunnya. Ada juga tanah di area yang paling terdampak. Lapisan tanah paling atas sendiri dinyatakan sebagai limbah radioaktif. Para likuidator memakai alat perata dan sekop untuk mengikis lapisan tanah teratas di ribuan hektar, lalu memuatnya ke truk untuk dikubur di tempat pembuangan limbah berlapis beton. Fase paling menyeramkan adalah hutan merah di belakang pabrik, di mana hutan pinus menyerap banyak material radioaktif. Pohon-pohon itu mati dan berubah coklat kemerahan seperti karat. Likuidator diperintahkan menebangnya. Mereka menebang pohon-pohon itu, mendorongnya ke dalam parit dan menguburnya. Tanah hutan merah masih jadi salah satu area paling terkontaminasi di bumi dan pernah saya kunjungi. Namun, semua pembersihan ini akan sia-sia jika reaktornya sendiri terbuka ke langit. Uni Soviet membutuhkan penutup untuk gunung berapi itu. Mereka menyebutnya objek penampungan. Dunia menyebutnya sarkofagus, yaitu struktur penahan besar dari baja dan beton yang dibangun di sekitar reaktor yang hancur. Biasanya, merancang dan membangun struktur serumit ini butuh 5 tahun. Mereka menyelesaikannya dalam 5 bulan. Desain siap Juni, selesai November. Tantangan rekayasanya sangat berat. Juru ukur tak bisa mengukur fondasi karena radiasi mematikan. Mereka tak bisa membangun di reruntuhan lama karena ledakan membuat dinding tak stabil, jadi harus improvisasi. Mereka memakai derek besar di McDermott yang dikendalikan jarak jauh untuk menurunkan dinding baja prefabrikasi. Mereka membangun pabrik pencampur beton yang dikendalikan jarak jauh untuk memompa ratusan ribu meter kubik beton secara aman. Salah satu momen paling krusial adalah pemasangan balok raksasa, sebuah balok penyangga besar yang harus dipasang melintasi bagian terbuka reaktor. Pengangkatan atap baru memerlukan derek presisi, dipandu kamera dan pengamat dengan teropong dari bunker berlapis timbal. Namun mesin tidak selalu bisa mengencangkan baut atau melepas kabel sendiri. Seorang manusia harus masuk ke zona mati yang tak bisa dijangkau robot. Tukang las bekerja di kabin khusus berlapis timbal digantung dari derek di atas puing-puing untuk menyatukan balok baja. Saat akhir 86, sarkofagus itu tampak besar, abu-abu, dan mengintimidasi. Tidak kedap udara, banyak lubang dan celah, tapi berhasil sementara. Insinyur tahu ini hanya perbaikan cepat untuk bertahan 30 tahun. Solusi permanen berupa penahan baru, lengkungan besar yang menutupi reaktor adalah keajaiban rekayasa modern. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas. Saya rasa itu adalah salah satu video pertama yang kami buat di saluran ini. Setelah video ini, kamu bisa menontonnya jika ingin menyelesaikan semuanya. Birokrasi Soviet harus mengelola sumber daya terpenting, kesehatan rakyat. Sistemnya sangat ketat di atas kertas. Awalnya, batas dosis likuidator 150 milisievert per tahun lalu diturunkan menjadi 100 dan akhirnya 50 saat situasi membaik. Sistem ini mirip kartu absen. Setiap masuk zona, dosis dicatat dan jika kartu radiasimu penuh. Saat kamu mencapai batas 150, 100 atau 50, kamu dianggap selesai, dipulangkan dan diberi bonus. Faktanya, cap di kartu itu fleksibel. Komandan pun tertekan memenuhi tenggat waktu. Jika operator derek atau tukang las terbaik mencapai batas dosis saat bekerja, sangat menggoda untuk berhenti mencatat dosis selama beberapa hari. Para likuidator juga terlibat penipuan. Banyak dari mereka tentara cadangan atau penambang batu bara yang ingin uang tambahan karena bahaya. Mereka tahu jika sudah mencapai batas dosis akan dipulangkan. Beberapa dari mereka sengaja meninggalkan dosimeter di barak saat bekerja untuk menyembunyikan paparan demi tetap menerima gaji. Catatan resmi menunjukkan rata-rata dosis menurun tiap tahun selama pembersihan dan ini terbukti secara statistik. Namun bagi pria di lapangan tahun 86 yang mengelas balok dan menebang hutan, angka resmi sering hanya sekadar tinta di atas kertas. Kehidupan sebagai likuidator, seperti apa rasanya? Lupakan helikopter dan aksi heroik, mari fokus pada realitas sehari-harinya. Bagi 600.000 pria di lapangan, likuidasi bukan sekadar pertempuran, tapi pekerjaan yang sering membosankan, kotor, dan membingungkan.
Bagi banyak orang, perjalanan dimulai dari ketukan pintu atau surat. Mesin mobilisasi militer Soviet sangat besar dan efisien. Para cadangan, pria-pria berusia 30-an dan 40-an yang sudah lama meninggalkan dinas aktif, tiba-tiba dipanggil kembali. Banyak yang tidak diberitahu tujuan mereka, hanya diinformasikan dipanggil untuk pelatihan, manuver, atau bantuan panen. Kenyataan terasa saat truk bergerak ke selatan menuju Kiev atau saat mereka melihat pos pemeriksaan. Wawancara dengan veteran mengungkapkan campuran emosi, rasa takut, tanggung jawab, dan kegembiraan tulus. Generasi Perang Dingin tumbuh dengan kisah perang patriotik besar. Bagi banyak pemuda, ini jadi kesempatan melayani sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Mereka kira akan ke sana, kerja sebentar, jadi pahlawan, lalu pulang. Namun, saat mereka tiba, ternyata bukan operasi militer canggih, melainkan logistik menampung pasukan sebanyak itu jadi mimpi buruk. Para likuidator tinggal di kota tenda yang luas, sekolah-sekolah yang dialihfungsikan, dan barak-barak yang penuh sesak bermil-mil jauhnya dari reaktor. Musim panas 86 sangat panas, musim dingin di tenda-tenda sangat dingin, dan rutinitasnya melelahkan. Kamu bangun, makan di kantin Soviet dengan menu gandum soba, daging kalengan, dan teh, lalu naik bus. Bus dilapisi plastik agar mudah didekontaminasi. Mereka akan membawamu ke zona itu. Kamu bekerja sesuai shift, kadang 12 jam, kadang 2 menit, tergantung radiasi, lalu melewati stasiun pencucian. Mandi dekontaminasi wajib, tapi sering kurang efektif. Para pria menggosok tubuh hingga lecet, tapi tetap gagal pemeriksaan Geiger dan harus mengulang serta memakai pelindung. Bagi banyak orang, itu hanya lelucon. Kecuali kamu penyelam atau pekerja atap, alat pelindung dirimu hanya seragam katun sederhana dan masker kasa putih petal. Seorang veteran dengan pahit mengenang diberi perban kecil untuk hidung dan diyakinkan, ini akan membuat kalian aman. Godaan menjarah pun nyata. Zona itu dipenuhi rumah kosong berisi televisi, furnitur, dan pakaian. Beberapa likuidator yang tak paham radiasi menempel, mencoba menyelundupkan barang keluar. Ada kisah tentara yang mengambil radiator dari apartemen kosong untuk dijual sebagai besi tua atau mencuri parasut sutra untuk dijadikan pakaian istri tanpa sadar membawa racun ke keluarganya. Dan kemudian ada vodka. Dalam ketiadaan informasi yang jelas, rumor pun mengisi kekosongan itu dan rumor terbesar dari semuanya adalah bahwa vodka adalah pelindung radiasi terbaik. Itu mengingatkanku saat COVID mulai, banyak orang percaya rumor merokok bisa membunuh virusnya. Banyak yang percaya alkohol bisa membersihkan radiasi dari kelenjar tiroid atau menghilangkan isotop dari darah. Para komandan sering mengabaikan kebiasaan minum, bahkan alkohol kadang hampir jadi bagian jatah makanan. Pada saat yang sama, saluran kesehatan resmi Soviet menyiarkan pesan yang menyebutkan bahwa ini hanyalah mitos yang memang benar dan menganjurkan untuk tetap sadar. Di zona perang, kamu lebih percaya pada rekan di parit daripada suara radio, jadi vodka tetap diminum. Mungkin kamu bertanya, kenapa mereka tetap tinggal dan tidak memberontak? Sebagian karena sistem kontrol Soviet, tapi juga sebagian karena janji yang diberikan. Para likuidator dibayar dengan sangat baik menurut standar Soviet, kadang 3, 4, atau 5 kali lipat dari gaji normal mereka. Mereka dijanjikan bonus bahaya, pensiun dini, dan akses prioritas ke perumahan, serta layanan kesehatan seumur hidup. Bagi pekerja pabrik kota kecil, menjadi likuidator adalah jalan menuju kehidupan lebih baik untuk keluarganya, sebuah transaksi. Beri kami kesehatanmu, negara akan menjagamu selamanya. Namun janji ini sulit dipenuhi negara. Secara formal, mereka dianggap pahlawan dan diberi medali serta sertifikat. Dalam praktiknya, banyak yang merasa seperti peralatan sekali pakai, filter biologis yang digunakan untuk membersihkan kekacauan lalu dibuang setelah mereka menjadi panas. Apa yang radiasi lakukan terhadap mereka? Kita sudah membahas tindakan likuidator terhadap reaktor. Sekarang, mari bahas dampak reaktor pada mereka, bagian paling kontroversial dari kisah Chernobyl. Jika Anda mencari jumlah korban jiwa dari para likuidator, Anda akan menemukan angka yang berkisar dari kurang dari 50 hingga hampir 1 juta. Untuk memahami alasan kesenjangan besar dan apa yang terjadi pada mereka, kita perlu melihat sisi biologi dulu. Ada korban langsung. Ini orang-orang yang sudah kita bahas, yaitu pemadam kebakaran dan staf pabrik yang menyerap dosis radiasi besar. Catatan resmi Soviet menyatakan bahwa 8 orang meninggal karena sindrom radiasi akut pada tahun 86. Beberapa orang kemudian meninggal dalam tahun-tahun berikutnya karena komplikasi seperti gagal jantung atau infeksi akibat sistem tubuh melemah. Bagi pria-pria ini, kerusakan berarti cedera fisik, sumsum tulang jadi bubur, kulit terbakar habis.
Itu sangat brutal, terjadi seketika dan tidak bisa disangkal. Namun bagi sebagian besar dari 100.000 likuidator, radiasi itu tidak membunuh mereka. Radiasi bekerja perlahan dalam beberapa minggu. Likuidator rata-rata menerima sekitar 120 milisievert, ratusan kali lebih tinggi dari radiasi latar belakang, tapi belum cukup untuk menyebabkan acute radiation syndrome. Sebaliknya, radiasi bertindak seperti racun yang bekerja secara lambat, merusak untaian DNA dan sel-sel individu. Tanda awalnya adalah leukemia, karena sel pembentuk darah di sumsum tulang sangat sensitif terhadap radiasi. Kanker darah biasanya muncul lebih awal dalam beberapa tahun. Studi tentang para likuidator menunjukkan peningkatan leukemia yang signifikan dibandingkan populasi umum. Lalu ada kanker padat, yaitu tumor di kelenjar tiroid, paru-paru, atau lambung. Kanker-kanker ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkembang, dan disinilah ilmu pengetahuan menjadi sedikit rumit. Kanker adalah penyakit umum di kelompok 600.000 orang. Ribuan di antaranya akan mengidap kanker. Tanpa Chernobyl pun, dokter tidak bisa membedakan kanker akibat radiasi dari kanker alami secara individu. Perbedaannya hanya terlihat di statistik. World Health Organization memperkirakan di antara likuidator bisa ada ribuan kematian tambahan akibat kanker karena radiasi. Namun, itu hanya satu sisi dari koin. Peneliti independen dan lembaga swadaya masyarakat menilai model-model itu terlalu konservatif. Mereka menunjukkan fakta bahwa banyak likuidator adalah pria muda yang mengalami katarak, pengaburan lensa mata dengan tingkat yang jauh lebih tinggi dan lebih awal dari biasanya yang merupakan tanda khas paparan radiasi. Selama bertahun-tahun, fokus utama pada kanker. Namun, seiring usia likuidator bertambah, dokter melihat mereka juga banyak meninggal akibat serangan jantung dan stroke. Awalnya dikira akibat stres atau gaya hidup, merokok dan minuman keras memang umum di sana. Studi terbaru menunjukkan radiasi lebih merusak sistem kardiovaskular dari perkiraan. Radiasi memicu peradangan pembuluh darah dan menyebabkan aterosklerosis atau pengerasan arteri. Namun jika Anda berbicara dengan para veteran atau dokter yang merawat mereka akan mengatakan bahwa krisis kesehatan terbesar bukanlah kanker atau penyakit jantung, itu ada di pikiran. Para likuidator mengalami post-traumatic stress disorder depresi dan kecemasan sangat tinggi, sebagian bersifat fisiologis. Penelitian menunjukkan dosis radiasi tinggi bisa memengaruhi fungsi kognitif, namun penyebab utamanya psikologis. Bayangkan di usia 20, negara menyebut Anda pahlawan, tapi masyarakat melihat Anda sebagai sumber kontaminasi. Likuidator sering mengalami stigma saat pulang, karena orang takut mempekerjakan atau duduk dekat mereka, khawatir tertular sesuatu. Mereka hidup dengan ketakutan yang terus-menerus bahwa setiap sakit kepala atau batu akan menjadi awal dari akhir. Inilah yang disebut World Health Organization sebagai fatalisme melumpuhkan dari Chernobyl. Beban psikologis ini memicu tingginya alkoholisme, bunuh diri, dan pengangguran. Lalu, berapa jumlah korban jiwa akhirnya? Jika Anda mendengarkan World Health Organization dan International Atomic Energy Agency, sering disebutkan ada hingga 4.000 kematian dini di populasi paling terpapar, termasuk likuidator dan pengungsi. Menurut Greenpeace atau Serikat Ilmuwan Peduli yang memakai model risiko berbeda, korban global diperkirakan dari puluhan ribu hingga hampir 1 juta. Jumlah pastinya mungkin tak pernah disepakati. Datanya berantakan dan catatannya tidak lengkap, tapi kita tidak perlu angka pasti untuk memahaminya. Kita tahu ratusan ribu orang terpapar dan ribuan meninggal muda. Memori, politik, dan pengakuan. Selama puluhan tahun, likuidator hidup dalam bayang-bayang, dihormati secara pribadi namun sering diabaikan publik. Seiring waktu, warisan mereka menjadi nyata. Jika Anda ke stasiun pemadam kebakaran di Chernobyl sekarang, Anda akan melihat monumen. Itu bukan obelisk Soviet yang megah dan abstrak, melainkan patung para pemadam kebakaran yang kelelahan dan terkulai dibuat oleh para pria itu sendiri. Penghormatan paling terkenal berdiri dekat gedung administrasi pembangkit listrik, menggambarkan likuidator yang berjuang menahan api nuklir. Tulisan pada prasastinya sederhana untuk mereka yang telah menyelamatkan dunia. Setiap prajurit atau pekerja hanya mendapat pengakuan berupa buku kecil merah dan medali. Desain medali likuidator cukup mencolok. Medali ini menampilkan setetes darah melambangkan pengorbanan dengan 3 garis di dalamnya yang mewakili radiasi alfa, beta, dan gamma. Buku kecil ini dulu jadi tiket emas, memberi transportasi umum gratis, diskon utilitas, dan prioritas medis di seluruh Uni Soviet. Namun pada tahun 1991 Uni Soviet runtuh dan berhenti ada. Para likuidator dibiarkan terkatung-katung, mereka telah mengabdi pada negara yang sudah tidak ada lagi. Beban membayar pensiun dan perawatan kesehatan mereka jatuh ke negara-negara baru yang merdeka, yaitu Ukraina, Belarus, dan Rusia.
Negara-negara ini menghadapi krisis ekonomi, sementara pahlawan Uni Soviet kini membebani anggaran. Di Ukraina, para likuidator sering melakukan protes dan mogok makan di luar gedung pemerintahan Kiev. Mereka memprotes pemotongan pensiun dan tunjangan medis. Mereka berpendapat bahwa pemerintah secara perlahan mengubah kompensasi yang dijamin menjadi tunjangan sosial yang bersifat diskresi, yang bisa dipotong kapan saja anggaran menjadi sedikit ketat. Di Estonia dan negara Baltik lain, banyak likuidator adalah etnis Rusia atau bukan warga negara, membuat situasinya makin rumit menurut hukum baru. Selama bertahun-tahun, mereka sulit diakui dan dianggap agen tentara Soviet, bukan pahlawan. Baru-baru ini, undang-undang berubah memberi mereka dukungan sederhana. Dunia memperingati bencana pada 26, hari ledakan terjadi. Likuidator memiliki hari sendiri, yaitu 14 Desember di Ukraina sebagai Hari Likuidator. Hari itu menandai tahun 1986 saat sarkofagus asli resmi selesai. Hari ini bukan untuk meratapi kecelakaan, melainkan merayakan kemenangan atasnya. Selain Chernobyl, Fukushima, dan likuidator masa depan, saat Uni Soviet runtuh, banyak yang mengira era likuidator telah usai. Kami percaya standar keselamatan modern, robotika canggih, dan pengawasan demokratis akan mencegah pengorbanan manusia di reaktor yang meleleh. Pada 11 Maret 2011 tsunami menerjang pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Naskah 86 mulai terulang kembali. Ada ledakan yang membingungkan. Sekali lagi, petugas tanggap darurat Fukushima adalah ratusan staf yang tetap di dalam kegelapan untuk membuka katup dan memantau tekanan secara manual. Saat pembersihan berlangsung berminggu-minggu hingga bertahun-tahun, kamu melihat banyak tenaga kerja sementara terbentuk. Media mulai menyebut kru pembersihan di Jepang sebagai likuidator, paralel yang sulit diabaikan meski perbedaannya mencolok. Pekerja Fukushima memakai baju Tyvek tertutup, respirator penuh, dan desimeter digital real-time. Mereka tidak membungkus kaki dengan koran atau lembaran timah. Perlindungan radiasi di sana lebih maju daripada Chernobyl, dan pahlawan awalnya merupakan karyawan TEPCO. Sebagian besar pembersihan seperti memindahkan puing, membangun tangki air terkontaminasi, dan membersihkan tanah dilakukan oleh subkontraktor dan subkontraktor mereka. Semua dikerjakan subkontraktor. Investigasi mengungkap jaringan perekrutan tenaga kerja yang rumit. Banyak pekerja adalah buruh harian dari pinggiran, sering direkrut dengan pelatihan minim. Kritikus mencatat, seperti wajib militer Soviet, pria-pria ini ekonominya rentan dan memilih pekerjaan berisiko karena keterbatasan pilihan. Mereka biorobot modern yang dilindungi hukum lebih baik, tapi masih melakukan pekerjaan kotor yang tak bisa digantikan mesin. Setelah Chernobyl, dunia belajar banyak. Sekarang kita memiliki protokol internasional yang secara eksplisit melacak tidak hanya risiko kanker pada pekerja nuklir, tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan sosial mereka. Pelajaran paling tidak nyaman adalah tentang teknologi di era AI dan Boston Dynamics. Kita pikir saat bencana berikutnya drone bisa langsung dikirim, namun robot punya batasan, sinar gamma tinggi bisa merusak sensor dan sirkuit, ditambah zona bencana sangat kayau. Robot sulit memanjat besi bengkok, menavigasi ruang bawah tanah tergenang, atau memutar katup saat macet atau sensor gagal. Atau ketika sebuah karung pasir harus diletakkan tepat di tempat yang tidak bisa dijangkau drone, solusinya selalu sama. Kamu butuh tangan, kamu butuh otak yang bisa berimprovisasi, kamu butuh manusia. Bagaimana merangkum pekerjaan para likuidator dari skala murni itu luar biasa. Mobilisasi sekitar 600.000 orang termasuk penambang, penyelam, pilot, tentara, dan perawat dari seluruh Uni Soviet. Mereka memadamkan api nuklir, menguras tangki air yang berisiko meledak, menggali terowongan pendingin, mengeruk tanah atas negara kecil, dan membangun kubah baja di sekitar benda paling berbahaya di dunia. Dan mereka melakukan sebagian besar dari itu dalam waktu kurang dari 7 bulan. Mereka mencegah bencana benua jika mereka tidak menguras kolam-kolam itu, jika mereka tidak menutup inti reaktor itu. Peta Eropa mungkin tampak sangat berbeda sekarang. Sekarang, biasanya di saluran ini kita membicarakan tentang keberhasilan perencanaan, monumen untuk pandangan jauh ke depan manusia, dan rekayasa presisi. Likuidasi adalah kebalikannya, itu adalah mega proyek improvisasi, reaksi putus asa, dan kacau terhadap kegagalan teknologi. Ini membuktikan bahwa sistem berteknologi tinggi juga punya kelemahan. Saat desain reaktor tercanggih gagal dan robot kendali jarak jauh dari Jerman serta Jepang korslet, peradaban tak punya mesin cadangan, hanya hewan untuk penahanan aman baru. Lengkungan mengilap kini jadi monumen nyata Chernobyl. Para likuidator adalah penyangga tak terlihat. Terima kasih telah menonton.